Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak Sekolah Minggu. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Guru Luki. Selamat pagi Bu Guru Linda. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun masih di tengah pandemi, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah kepadanya. Bagaimana kabar anak-anak Sekolah Minggu? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita akan memulai ibadah kita. Anak-anak Sekolah Minggu silakan berdiri. Kita menyanyi cuit-cuit dubi-dudam-dam. Mulai ibadah kita. Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, anak-anak Sekolah Minggu tahu tidak kalau burung-burung yang ada di udara, bunga-bunga yang ada di taman, Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anaknya. Mari kita memuji Tuhan dari burung-burung tidak menanam. Silakan duduk kembali. Dalam satu minggu ini, anak-anak Sekolah Minggu pasti ada yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang tuanya, teman-temannya, saudaranya. Pasti kalau disuruh mamanya tidak mau, suka berbohong, suka cubit kakaknya atau adiknya, suka pukul temannya. Anak-anak Sekolah Minggu harus tahu kalau Tuhan tidak suka perbuatan itu. Mari kita datang di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa kita. Anak-anak Sekolah Minggu mengikuti Ibu Guru. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersalah. Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami. Tolong ampuni kami. Amin.
Nah, untuk kita semua yang sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita sukacita. Berita sukacita yang terambil dari Hakim-Hakim 4. Hakim-Hakim 4 ayatnya yang ke-14a, firman Tuhan. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Amin. Nah, anak-anak, saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Nota. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, silakan berdiri. Kita akan menyanyi Baca Kitab Suci. Dengan kasih disilahkan. Halo anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ikuti Ibu Guru, kita berdoa. Alkitab itu benar, kami siap mendengar. Tuhan Yesus, tolong kami mendengar. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, Ibu Guru mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat nama Presiden Indonesia yang perempuan? Wah, ada yang masih ingat? Oh, Ibu Guru sebut ya, namanya Ibu Megawati. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Guru tanya lagi. Siapa nama menteri yang kalau orang tidak dengar-dengaran pada perintahnya, kapalnya ditenggelamkan? Wah, dia Menteri Perikanan. Ada yang tahu? Wah, betul sekali. Ada yang jawab, Ibu Susi. Betul sekali. Nah, di Alkitab kita akan sama-sama mendengar di mana Tuhan memakai seorang perempuan. Ya, ternyata bukan cuma laki-laki yang dipakai Tuhan, perempuan juga dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Kita dengar dan lihat sama-sama. Bangsa Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada Raja Yabin yang memerintah di tanah Kanaan. Raja Yabin memiliki seorang panglima bernama Sisera. Raja Yabin menindas bangsa Israel selama 20 tahun. Lalu bangsa Israel mulai bersungut-sungut kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Adalah seorang yang bernama Deborah. Dia adalah seorang hakim sehingga orang-orang Israel selalu datang kepadanya meminta bantuan dan berhakim pada Deborah. Deborah senang dan sering duduk di bawah pohon korma di pegunungan Efraim. Lalu Deborah memanggil Barak bin Abinoah di daerah Naftali dan berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau maju, aku akan ikut maju. Tapi jika engkau tidak maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut." Barak mempersiapkan 10.000 pasukannya dari Bani Naftali dan Bani Sebulon. Lalu pasukan ini mengikuti para Barak dan juga Deborah.
Sisera mempersiapkan 900 kereta besi dan seluruh rakyatnya untuk melawan Deborah dan Barak. Deborah berkata kepada Barak, "Bersiaplah, karena inilah hari yang dipersiapkan Tuhan kepadamu untuk mengalahkan Sisera. Bukankah Tuhan yang bersama-sama dengan kita untuk melawan musuh kita? Tuhan berkuasa dan membuat pasukan Sisera kalah oleh pasukan Deborah dan Barak. Seluruh pasukan Sisera mati. Tetapi Sisera berhasil hidup dan melarikan diri ke kemah Yael yang orang Keni dan meminta pertolongannya. Yael mengetahui bahwa Sisera telah berbuat jahat kepada Israel. Lalu Yael menyuruh Sisera masuk ke dalam kemahnya. Tetapi Sisera berkata, "Bila ada orang yang mencari aku dan mau membunuh aku, maka katakanlah tidak ada yang kamu jumpai." Lalu masuklah Sisera ke dalam kemah Yael, diberikanlah susu, diberinya selimut, lalu tidur nyenyak. Ketika Sisera sudah tidur nyenyak, maka Yael memukul Sisera dengan keras hingga Sisera mati. Ketika keluar dari kemah, Yael bertemu dengan Barak yang sedang mencari Sisera. Kata Yael, "Mari, akan kutunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Tuhan telah menolong bangsa Israel melawan Raja Yabin dan Sisera. Deborah, Barak dan bangsa Israel senang atas kemenangannya itu. Mereka bersyukur dan memuji Tuhan." Amin. Tuhan memakai Deborah dan juga Yael untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Ternyata Tuhan tidak pilih-pilih. Tuhan tidak melihat bahwa dia laki-laki yang kuat. Tetapi Tuhan juga memakai seorang perempuan. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita pun anak-anak kecil Tuhan bisa pakai. Baik itu anak laki-laki, anak perempuan, Tuhan bisa pakai dimanapun kita berada. Baik itu di sekolah, di rumah, di teman-teman saat bermain, Tuhan bisa pakai kita menjadi anak yang baik. Nah, demikian firman Tuhan anak-anak sekolah minggu. Amin. Firman Tuhan ini kita akan baca sama-sama. Bahannya terambil dari Hakim-Hakim pasal 4. Ayat 1 sampai Hakim-Hakim pasal 5 ayat 1 sampai 31. Ayo anak-anak yang kekasih, berlomba di rumah, berlomba sama kakak atau adiknya untuk buka Alkitab. Ibu guru ulang ya, pembacaan kita dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 1 sampai 31. Tapi saat ini kita akan sama-sama membaca ayat Hakim-Hakim pasal 4. Ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Mari dengarkan ibu guru yang bacakan. Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesi. Amin. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama doa Bapa kami. Mari duduk manis, kita lipat tangan dan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan,
Tuhan selalu menjaga kita. Baik anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, orang tua, Tuhan yang selalu menuntun dan menjaga kita. Kita tidak boleh takut. Mari kita nyanyi sama-sama, yang jagaku selalu. Saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Uangnya dilipat baik-baik. Mari memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sambil persembahan kita menyanyi bersyukur, bersyukur. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Kita akan mendoakan akan anak-anak dalam pendidikan. Kita juga bersyukur buat persembahan yang kita sudah berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang akan selalu memelihara, menolong dan menjaga kami. Kami bersyukur Tuhan buat persembahan yang kami sudah berikan. Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa Tuhan buat kami anak-anak sekolah minggu yang saat ini lagi menuntut ilmu. Sedang belajar ya Tuhan, walaupun juga berada di rumah, tapi Tuhan akan senantiasa menolong kami dalam pendidikan kami. Tuhan Yesus berikan kami kesehatan, berikan juga kesehatan kepada kedua orang tua kami, sehingga kami semua berada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati negara Indonesia dan seluruh dunia yang saat ini mengalami COVID. Kami percaya suatu saat musibah ini akan berlalu dan kami semua ada dalam keadaan sehat karena Tuhan Yesus yang selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak sekolah minggu harus tahu kalau Tuhan selalu memberkati kita. Mulai kita dari bangun pagi, siang, sore, hingga kita terlelap pada malam hari. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan. Aku diberkati. Anak-anak sekolah minggu silakan berdiri. Berkat Tuhan, Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Anak-anak sekolah minggu tetap berdiri, kita menyanyi Laskar Kristus.
ibadah kita selesai. Sampai jumpa dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Thank you.